Salam damai sejahtera dalam Tuhan. Saudara-saudara terkasih, renungan kali ini singkat dan perlu kita simak agar jangan kita salah memperlakukan anak-anak kita. Judul konten kali ini adalah anak ideologis atau anak biologis. Mari kita simak cerita kisah Tuhan Yesus saat memberkati anak-anak dalam Injil Markus pasal 10. Ayat ke-13 berkata, "Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, 'Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah.'" Ayat berikutnya, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Banyak orang tua yang kecewa dengan anak-anak mereka setelah mereka tumbuh dewasa. Ternyata anak-anak itu tidak seperti yang mereka inginkan atau harapkan. Bahkan sikap dan perilaku karakter orang tua tidak ada yang melekat pada anak-anak mereka. Perilaku mereka berbeda jauh dengan orang tuanya. Sungguh ini sangat membuat orang tua kecewa. Orang tua yang telah merawat, menjaga, dan membiayai mereka. Ada satu hal yang penting dalam merawat anak-anak itu, yaitu mendidik. Saudara-saudaraku, mendidik berbeda dengan mengajar. Mengajar membuat anak-anak kita pintar, tetapi mendidik membuat mereka menyadari, memahami lebih dalam makna dari suatu hal, bukan sekedar mengerti. Jadi, didikan adalah menanamkan makna lebih dalam dari suatu ajaran. Untuk itulah saya katakan mendidik berbeda dengan mengajar. Suatu pengajaran akan meningkatkan kecerdasan kognitif, berkaitan keterampilan berbasis otak. Dengan kata lain, belajar akan meningkatkan kecerdasan atau IQ, tetapi pendidikan tidak cukup hanya didapat dari mengajar. Harus didukung dengan contoh-contoh real, perilaku, dan kebiasaan yang mereka lihat sehari-hari. Pendidikan akan mengubah perilaku. Jika perilaku tidak berubah lebih baik, berarti itu bukan hasil suatu didikan, bukan suatu pendidikan. Jadi pendidikan harus meningkatkan emosional untuk memperbaiki karakter dan perilaku. Dengan istilah lain dikatakan untuk meningkatkan kecerdasan emosional atau EQ. Bagaimanapun juga saudara-saudaraku, anak-anak kita pasti akan melihat secara langsung kehidupan kita selaku orang tua mereka sehari-hari. Perilaku kita yang akan mereka tiru, ucapan-ucapan, kata-kata kita akan melekat dalam memori mereka. Bukankah kita sangat berharap anak-anak kita menjadi pribadi yang setidaknya seperti kita, orang tuanya, dengan kualitas kehidupan yang jauh lebih baik tentunya. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita tidak ingin anak-anak kita sekedar anak-anak secara biologis. Kita ingin anak-anak kita adalah anak-anak ideologis. Mari kita simak cerita ilustrasi berikut. Dikisahkan seorang anak kecil bangun pagi dan disuruh mandi. Keluar dari kamar mandi dimarahi oleh ayahnya karena masih ada sabun di belakang telinganya, bahkan rambut belakangnya masih kering. Lalu saat makan pagi, kena marah juga karena banyak nasi berceceran di meja makan. Setelah ganti baju seragam sekolah, kena marah lagi karena kancing baju tidak pas tempatnya dan kaos kaki tidak sama tingginya. Lalu oleh ayahnya diantar pergi ke sekolah. Sore hari ayahnya pulang kerja dan marah lagi pada anak ini karena melihat sedang bermain dengan teman-temannya dengan baju yang terkena banyak kotoran. Anak ini ditarik paksa dari teman-temannya untuk pulang. Anak ini malu.
Malam hari saat ayahnya santai nonton TV, anak ini datang dan duduk di pangkuannya. Tetapi disuruh juga pergi oleh ayahnya. Dia dianggap mengganggu. Tetapi anak ini tidak beranjak, bahkan merangkul ayahnya. Ayah itu mulai merasakan kehangatan kasih sayang dari anaknya dan membiarkannya sampai dia pergi tidur. Sesaat kemudian ditengoklah anak itu di kamar sedang tidur. Tampak tidur pulas, kelihatan polos, tak berdaya, dan lemah, perlu perlindungan dan kasih sayang. Sadarlah ayahnya, ternyata dia masih kanak-kanak. Dia hanyalah seorang anak kecil yang lemah. Nah, saudara-saudaraku, dari cerita ilustrasi tersebut, kita diingatkan, janganlah kita mengukur anak-anak dengan ukuran kita, ukuran orang dewasa. Sesungguhnya seluruh peralatan yang ada di rumah kita dirancang nyaman bagi orang dewasa, bukan diperuntukkan bagi anak-anak. Tetapi mereka harus menggunakannya juga. Mereka harus duduk di kursi makan yang tinggi dan besar menurut mereka. Mereka harus jongkok atau duduk di kloset dengan ukuran orang tua. Ini sungguh membuat mereka repot. Jadi kita sebagai orang tua haruslah menyadari bahwa anak-anak memiliki kesusahannya sendiri. Semoga renungan ini bermanfaat, dan mari kita didik anak-anak kita agar merasa nyaman dan aman di sisi kita. Jadikan mereka anak-anak ideologis, bukan sekedar anak-anak keturunan darah daging kita atau anak biologis saja. Biarkan perilaku kita, karakter kita, iman kita menjadi fotokopi yang bagus, fotokopi yang berkualitas. Bagi kita sendiri, kita bisa melihat anak kita adalah diri kita yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.